Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Saya sedikit gugup karena ini di rumah bos kita seperti itu. Shalom, halo guys, selamat malam. Malam ini kita hadir di ibadah di kediaman Pastori Bapak Pendeta Heri MTH dalam rangka ibadah SPB guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, ikutin kita terus ya. Oke. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kami atas nama pengurus SPB Jemaat Gereja Pulang Pisau Hilir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Heri MTH yang telah menerima kita pada malam hari ini, yaitu dalam rangka ibadah SPB sesuai dengan jadwal. Kemudian kita sepatutnya mengucap syukur. Selamat malam, salam. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak pada malam hari ini dalam rangka ibadah seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir, dan pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pengurus SPB di tempat keluarga kami pada hari ini Senin tanggal 27 Februari 2023. Atas kami ingin didoakan yang pertama saya Pendeta Heri dan Kartine dalam rangka pelayanan di Resort Pulang Pisau biar selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dijaga oleh Tuhan, dan bersama jemaat boleh bersama-sama membangun persekutuan kita baik di Pulang Pisau Hilir juga dan pada umumnya di resort, karena kita di resortnya ada 18 jemaat dan calon jemaat. Kami juga pelayanan juga di jemaat-jemaat luar, dan kita dia muda tapi dia disebut ibu kan, ibu pendeta, ibu vikaris, dan ibu vikaris ini akan ditempatkan di Jemaat GKI Tumbang Nusa. Beben barat Tumbang Nusa kan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yunika. Saya berasal dari Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Saya juga akan saya sedikit gugup seperti itu karena saya sedikit gugup karena ini di rumah bos kita seperti itu. Kabupaten Gunung Mas. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. 2 saudara saya perempuan semua, 1 sudah berkeluarga dan 1 masih sedang dalam proses menulis skripsi di Universitas Palangkaraya. Nama panggilan saya Yuni, singkat saja dan mudah diingat seperti itu. Saya lahir di Kapuas 6 Maret 2000. Jadi saya masih muda. Jadi rasanya Salam Bapak
Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, juga selamat datang Vikaris Yonika ya, STH. Mungkin kalau pertama memang seperti itu Bu, ya mungkin melihat bapak-bapaknya yang ganteng-ganteng di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ini sejenak untuk merenungkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Mari kita hening sejenak. Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tepat ya. Bait 1 dan 2, hai mari sembah. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Jezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Jezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak yang terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita angkat lagi pujian dari Kidung Jemaat nomor 49. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, salam. Sebelum kami menyampaikan berupa kesaksian atau berupa renungan singkat, kita bersama-sama berdoa. Jangan banyak hadir, jangan banyak datang. Ini yang saya ingat. Karena pada saat itu bertepatan dengan ibadah SPP. Nah, ini apa yang terjadi, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ternyata pasiennya banyak. Aduh, ternyata beliau sebelahnya di tempat praktek, sebelahnya di ibadah SPP. Apa yang terjadi? Kami tidak tahu apa isi hatinya. Dan yang selalu terngiang-ngiang sampai saat ini, yaitu di mana salah satu kesaksian beliau, dan ini yang menjadi inspirasi saya. Saya selalu teringat akan pesan mulai dari gue dulu sampai ke orang tua, carilah dahulu kerajaan Allah, dan maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu saja. Terima kasih Bro. Jangan banyak-banyak lagi, cukup Bro. Obat itu apa? Prosesnya apa? Seperti itu, ya. Ini kepada hal yang baik. Iya. Dan tidak sebelumnya kita melakukan hal yang tidak baik. Nah, kita akan kembali ke hal-hal yang baik lah, begitu. Iya. Mungkin begitu Pak Rudi. Ya, tak aja saya tanya. Kira-kira
apa sih berhala itu? Kedua, jadi pemahaman saya tentang berhala itu menganggap suatu benda itu punya kekuatan yang disembah melebihi apa yang berada di sekitarnya. Itulah penjelasan singkat saya, Pak. Ya. Jadi yang pasti kita apa? Ya, bahasa Indonesia kita tahu. Merendeng Arab ya bahasa bahasa itu aja pasti. Iya, mantap. Masa dengar. Dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Iya. Kenapa Pak kalau pada saat itu berhala itu patung? Ya, diskusi lagi ya. Oke, kami beri kesempatan lagi bapak-bapak yang di luar untuk menyampaikan atas kesaksian ya. Ya, Pak Dokter. Terima kasih untuk kesempatannya diberikan. Saya tertarik dari pembacaan firman kita pada malam hari ini yang saya memperhatikan beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi nabi-nabi penyembah berhala. Yang selanjutnya adalah kondisi hamba Tuhan atau Nabi Elia. Dan yang selanjutnya adalah kondisi Nabi Elia dalam suasana yang ketakutan. Baik, yang ketiga, Firman Putra Mulia. Saya mengambil poin di sini yaitu rasa takut atau ketakutan. Di sini setingkat berapa saja, yaitu Nabi Elia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi di sini dia takut karena ancaman dari Isabel tadi. Atau ada yang mau menjawab? Hah? Nanti kita Kabur. Bisa? Bapak surgawi yang kami bisa puji. Kalau minta kata-kata permohonan ini. Akhirnya jangan tidak kami jadi dalam Yesus mohon. Amin. Ada yang terkabul. Pasti. Atau oh Tuhan Yesus, saya ini sakit. Mohon mujizat memberkati obat-obatan yang dipakai, beri kekuatan kesehatan kesembuhan. Dalam Yesus mohon. Amin. Bisa sembuh. Akhirnya kita minum bisa diberi Tuhan penuh mujizat. Lagi obat tanya dan kedua dokter dari sini. Sebelum kita berapa mereka berdoa juga. Di rumah saya tertarik sekali pertanyaan dari Pak Dehen tadi, masa gitu kita ada interval waktu yang ada itu. Nah di sini saya menyorot benar tadi Pak Barnabas dengan gampangnya, dengan luasnya dan dengan mudah kita mengerti. Tapi di sini saya melihat dari segi sejarah dan historisnya. Itu yang pertama, bahwa kenapa sampai Petrus pada saat itu mengetahui itu adalah Elia, itu adalah Musa. Yang pertama dari sejarahnya, dari historisnya, di mana itu adalah tradisi Taurat. Kayaknya pada malam itu tapi tiru pada itulah. Kalau Pak Barnabas tadi luar biasa, Pak, terima kasih. Hai Kartine Pak lah. Ada kubi retro Pak. Jangan kok kita akun Pak Barnabas. Ya, kami persilakan Bu. Jadi buku saya sedikit berkurang seperti itu. Dari beberapa penyaksi yang telah menyampaikan kesaksiannya tadi, menurut saya begitu luar biasa. Ternyata bapak-bapak di tempat ini sangat mendalami seperti itu.
belajar tentang kebenaran firman Tuhan, terkhususnya nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-8. Apabila kita membacanya secara lengkap tentang perjalanan dan pergumulan Elia dalam pelayanannya, terkhususnya bagi bangsa Israel, menolong melalui makanan yang diberikan, itu menjadi penanda bahwa Tuhan itu ada di dalam situasi apapun kehidupan kita, entah itu senang maupun di dalam kesusahan. Lalu, apa yang dapat kita renungkan dari beberapa kesaksian yang telah disampaikan tadi? Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kita dapat belajar dari Elia. Menjadi orang yang baik itu sulit. Menyaksikan suatu kebenaran itu sulit. Ada tantangan, ada hambatan, ada ketakutan untuk menyatakan kebenaran itu. Karena seperti yang dikatakan tadi, ada begitu banyak pergumulan. Kita takut atasan kita takut relasi kita takut juga, kita takut gagal, kita takut kecewa. Itulah hal yang mempengaruhi faktor. Untuk menjadi garam dan terang dunia itu kita harus melakukan kebenaran, meskipun di tengah himpitan, di tengah kesulitan yang kita rasakan. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Jangan pernah menyerah dan jangan menyerah, karena Tuhan akan menolong kita. Allah memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Ini kami percayakan masa depan mereka kepada Tuhan, juga masa kini mereka, agar dalam tugas peran mereka betul-betul diurapi di Roh Kudus. Dan apa yang mereka ucapkan, mereka lakukan, menjadi sukacita jemaat yang mendengarnya, jadi berkat, jadi semangat bagi jemaat Tuhan. Kehadiran mereka direspon pisau ini sebagai garam dan terang dunia, sebagai gembala yang baik, mengembalakan jemaat Tuhan, menyampaikan visi misi Tuhan, menyampaikan evangelis Tuhan, menyampaikan apologetika dan dogma dari Tuhan, pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, sehingga ia dan Bu Kartini dalam melakukan tugas, biar Tuhan jaga pelihara mereka, dijauhkan mereka celah bencana. Setiap yang keluar masuk dari resort ke jemaat, Tuhan jaga pelihara mereka. Seperti Tuhan menjaga memelihara Musa dan Elia, Tuhan menjaga memelihara nabi-nabi dulu, nabi kemudian, nabi besar dan kecil. Tuhan menjaga memelihara imam-imam baru lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita semua untuk memberi persembahan. Nas pengantar persembahan dari Mazmur 67 ayat 7-8. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita, Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Ibadah SPB selanjutnya di tempat Bapak Minggu Hartako dengan liturgus Bapak Kesumat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baru muat lagi. Ada kujang tetap berapa? 13. Kalau yang nambah. Ya, 100, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 2. Ada kak? Ya, ada. Kopi, kopi. Ya. 177. Waduh, Sidin ada 93. Satu ya. Bapak semua, ada berkat berupa makanan dan minuman, kita makan di waktu malam, dan ini nanti minta didoakan untuk berkat makanan dan minuman kita langsung dikabulkan. Bapa di dalam surga, puji dan syukur terima kasih atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah bersyukur untuk seluruh kegiatan ibadah SPB di tempat Pelita Heri pada sore dan malam hari ini, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kalau saat ini tuan rumah di sini sudah menyediakan kebutuhan jasmani, makanan bagi kami, kiranya Tuhan menjamah dan memberkati makanan ini bagi kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Banyak orang.